Lihat cepat, CEO sudah datang. Pak Yu, jangan. Lepaskan aku, tolong. Lily, jangan melawan lagi. Lepaskan, Jadilah penurut. Hari lepaskan ini, aku, Dewa pun tak bisa menolongmu. lepaskan aku. Lepaskan. CEO, dia yang menggodaku. Binatang, pantas dipukul. Wakil Direktur Yu, kau pikir aku bodoh? Aku sudah mengawasimu lama. Seret dia keluar. Kebiri dia untukku. CEO, jangan CEO. Aku tidak mau. Benar-benar dikebiri. Tentu saja kirim ke kantor polisi hanya untuk menakutinya. CO, Nyonya besar ada di sana, berkeliaran di depan kantor, tidak tahu apa maunya. Kenapa perusahaan Mingfei? Isinya perempuan semua. Bagaimana mencarikannya suamiku? Anak muda, boleh minta WeChat-nya? Maaf, permisi sebentar. Halo, Mama. Hari ini hari pertamaku. Bekerja di grup Tianyun sebagai pemagang minta gaji WeChat. $3.000. Tapi Pergi tenang sana. saja. Aku pasti Sudah bekerja tua keras. masih menggoda. Memberimu masa Minggir. tua. Dasar tua nakal. Nenek. Aku tambahkan. Biar aku tambahkan. Ini lumayan, dia saja. Kau bahkan tak tanya alasannya. Langsung setuju tambah WeChat-ku? Apa kau tidak takut kalau aku ini penipu? Dunia ini masih banyak orang baik. Lagi pula, banyak teman banyak rezeki. Kau pemuda yang menarik, nenek suka. Ayo tambah WeChat. Biar aku pindai. Chen Feng, apa yang kau lakukan? Kenapa He Tianming bukannya antar makanan, malah ke grup Tianyun jadi parasit? Pilihlah yang muda, sudah tua begini, hanya petugas kebersihan pula. Seleramu aneh sekali ya. Kok begitu sih? Benar sekali. Sikapmu sangat buruk, tapi bekerja di grup Tianyun. Akan kusuruh cucuku untuk memecatmu. Kau cuma petugas kebersihan, mau memecatku? Kau tahu siapa aku? Kau sudah gila ya. Kau. Nenek. Semua kerja sama saja. Kau ketua tim di Tianyun, seharusnya menjaga citra perusahaan. Bagaimana bisa kau begini? Wah, berani menasihatiku. Apa kau pantas? Aku sudah bekerja di Tianyun, tentu wajib menjaganya. Bekerja? Tak masalah, kau tak akan lama di sini. Jangan sok jadi pahlawan. Kenapa? Mau pukul aku? Ayo, pukul aku dong. Hei Tianming, aku suka melihatmu kesal padaku, tapi tak bisa apa-apa. Dulu di sekolah, orang lihat nilai. Tapi sekarang di masyarakat, kau harus tahu, setiap orang itu ada tingkatannya. Tianming, kita sudah putus 3 bulan. Bisakah kau jangan ke kantor, mengganggu aku dan Chen Feng? Lihat, Tolong lepaskan kami. Ya? Nene, kau salah paham padanya. Dia datang untuk menggoda nenek petugas kebersihan ini. Tadi dia bahkan minta WeChat-nya. Lucu sekali. Hah? Tianming, kok kau begitu? Ini sangat memalukan. Cepat pergi.
Memalukan. Likiani, saat masih pacaran denganku, kau pergi ke hotel dengannya. Apa itu tidak memalukan? Tianming, apa kau ingin menghancurkanku? Buktinya ada di ponselku. Apa perlu kutunjukkan, biar semua orang tahu. Ini cukup menarik. Tianming, Chen Feng benar-benar jauh lebih hebat darimu. Aku hanya membuat pilihan tepat yang akan dilakukan semua wanita. Demi masa lalu, saat kita saling mencintai, mari berpisah baik-baik. Aku mohon padamu. Aku dan Chen Feng benar-benar saling mencintai. Ini jelas-jelas pria brengsek dan wanita jahat, pasangan yang menjijikkan, jodoh yang aneh. Masih bilang cinta sejati, cuy. Ho. Mulut nenek ini pintar sekali bicara, lucu sekali. Aku. Cepat pergi dari sini. Aku muak melihat kalian berdua. He Tianming, tunggu pembalasanku. Lihat saja nanti. Pria tampan, kerja bagus. Nenek, Anda tidak apa-apa? Panggilan nenek itu sangat senang aku dengar. Panggillah beberapa kali lagi. Anak muda, kau mau istriku tidak? Siapa namanya? He Tianming, karyawan baru di departemen penjualan. Zaman sekarang, aksi heroik sudah sangat jarang. Beri dia hadiah. Mungkin dia tahu identitas nenek dan hanya bersandiwara. Abaikan saja. Kau ini terlalu waspada. Oh ya, nenek minta WeChat pria itu untuk mencarikanmu suamiku. Sebenarnya apa yang dia buru-buru? Ku dengar, Tuan Muda Sulung He akan pulang, kalian berdua punya tunangan. Pria seperti itu, nenekmu pasti tidak ingin kau menikahinya. Nenek sudah setengah bulan ini sering menjodohkanmu, tapi tak ada yang kau suka. Kamu masih memikirkan kakak tampan ini ya? Ayah, ayah, jangan pergi. Mama masuk rumah sakit, butuh uang. Kalian berdua, jangan bebani aku. Jangan bebani aku. Ayah. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah. Dia pindah 18 tahun lalu, sejak itu tak ada kabar. Seumur hidup ini, sepertinya takkan bertemu lagi. Halo, Nenek. Datanglah ke lantai bawah, aku sudah mencarikanmu seorang suamiku yang baik. Baik. Cucuku itu akan segera datang, tunggulah sebentar ya. Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Anu, aku bahkan belum pernah bertemu. Cucu Anda, mana mungkin menikah? Ini hari pertama aku bekerja, aku tidak boleh terlambat. Kepalaku sakit sekali. Nenek, bagaimana keadaanmu? Atau pergi ke rumah sakit? Tidak usah. Ini penyakit lama. Begitu melihat cucuku nanti, aku akan sembuh. Nenek. Apa yang terjadi? Sulit bernapas, jantung berdebar kencang. Kakak, aku sudah dewasa. Bolehkah aku jadi pengantinmu? Baiklah,
Aku akan melindungimu selamanya. Apa itu dia? Kelihatannya agak mirip nenek. Dialah suamiku yang ingin kau carikan. Ming Fei, kau harus menikah dengannya hari ini. Jadi, kau yakin ingin menikahiku? Kau salah paham. Aku bahkan belum setuju. Tian Ming, cucuku adalah gadis yang baik. Takkan rugi, takkan tertipu, pasti untung. Nenek, ini pertama kali aku bertemu cucumu. Aku belum mengenalnya sama sekali. Biasanya hanya aku yang menolak orang. Kenapa? Kau pikir aku tidak pantas untukmu? Aku tidak bilang kau tidak pantas. Karena kita serasi, lalu apa yang kau proteskan? Protes apa? Biar kupikirkan. Protes apa ya? Dengan IQ seperti ini, kau benar-benar ingin aku menikah? Sedikit bodoh itu bagus. Orang bodoh punya keberuntungannya sendiri. Hei, Siapa namamu? Umur, pekerjaan. Di mana rumahmu? Cepat katakan. namaku He Tianming. Bekerja di grup Tianyun. Karyawan baru departemen penjualan. 24 tahun. Rumah di pedesaan. Orang tuaku bekerja di pesisir. Namaku Ouyang Mingfei. Tahun ini 24 tahun. Juga bekerja di grup Tianyun. Rumah di sini. Kebetulan sekali. Kau juga karyawan baru. Kau di departemen mana? Bukan urusanmu. Karena kita sudah saling mengenal. Kita bisa pergi daftar nikah sekarang. Tunggu sebentar. Senyum. Hari pertama kerja, dapat istriku di depan gerbang. Belum masuk kantor. Bagaimana bilang ke papa mama? Aku ke aula leluhur lagi, membakar lebih banyak dupa. Terima kasih pelindungannya, terima kasih banyak. Akhirnya kamu menikah juga, kamu nanti. Harus baik pada suamiku ya. Nenek, Anda sudah mulai memihak orang luar. Seolah-olah dia yang paling dirugikan. Memihak orang luar. Nenek, bahkan belum mulai. Tianming, ini hadiah dari nenek untuk pertemuan kita. Nenek, kartu ini isinya jutaan dolar. Anda, Ini bukan apa-apa. Anggap saja ini sebagai mas kawinmu. Tianming, terimalah ini. Uang ini tidak bisa kuterima. Kamu tidak bertanya berapa banyak uangnya, tapi langsung menolak. Papa mama mengajariku. Laki-laki cari uang. Harus pakai tangan sendiri. Rajin pangkal kaya. Di kartu ini, berapapun jumlahnya, aku tidak bisa ambil. apa dia sebodoh itu? Tidak mau uang. Baiklah, nenek akan simpan uang ini untuk kalian berdua. Kalian berdua, baik-baiklah, tingkatkan perasaan kalian. Aku pulang tidur lagi. Hari ini bangun kepagian. Nona Ouyang, nenek sudah pergi. Kita berdua, ayo masuk dan cerai. Akhirnya kedokmu mulai kelihatan juga. Cerai. Berapa kompensasinya? Kompensasi cerai. Aku baru mulai kerja. Aku tidak punya uang. Apa dia benar-benar tidak tahu identitasku? Kalau aku tidak mau cerai, Kau mau terus menempel padaku? aku perlu menempel padamu. Pokoknya, cerai tunggu aku ada waktu. Baiklah. Tambah WeChat dulu. Nanti kita bisa hubungi kapan saja. Takut aku tak mau cerai, tenang saja, takkan pernah mengganggumu. Kau pikir aku ingin menikah denganmu? Aneh sekali. Kenapa marah-marah? Hei, Tianming, kau berani sekali ya. Hari pertama kerja, sudah berani terlambat. gawat.
Ini meja kerjamu. Masa percobaan 3 bulan. Semoga beruntung. Terima kasih ya. Aku capek sekali. Air ini, siapa yang minum? Aku. Ciuman tidak langsung. Aku saja tidak keberatan. Kenapa kau keberatan? Departemen kita banyak wanita cantik ya. Pantas saja para pria ingin masuk perusahaan kita. Ini benar-benar surga bagi para pria. IIO perusahaan kita adalah yang tercantik di antara 4 wanita kota Jiang. Sudah seperti bintang film. Itu baru namanya cantik. Belum pernah dengar, belum pernah lihat juga. Apa kau punya fotonya? Dia biasanya sangat misterius, informasinya sangat sedikit. Siapa namanya? Biar ku cari di internet. Kamu mau kerja atau lihat wanita cantik? Segera lapor ke Supervisor Liu. Hari pertama sudah terlambat. Bagaimana jika dia mengamuk? Ya, benar sekali. Hebat sekali, He Tianming. Hari pertama kerja sudah ingin mengejar CEO cantik. Kamu terlalu berani bermimpi. Baiklah, Pak Chen. Aku pasti akan memecatnya demi membalas dendam Chen Feng. Kita kan teman, jangan sungkan. Oh, Tianming. Ayo, duduklah. Di perusahaan kita, apakah kamu punya kerabat atau teman di posisi yang lain? Aku kenal baik Xie Mingyu. Wawancara di hari yang sama. Selain itu, tidak ada lagi. Kita semua orang sendiri, tidak perlu sembunyi-sembunyi atau pura-pura bodoh. Benar-benar tidak ada supervisor. Kenapa Anda tanya ini? Kamu terlambat 2 jam. Apa kamu pikir perusahaan ini milik istriku? Segera ke Departemen HRD, urus surat pengunduran diri. Supervisor, pewawancara sebelumnya bilang, pekerjaan sales, jam kerjanya fleksibel. Pasti tidak terima. Kamu hanyalah seorang tanpa latar belakang karyawan masa percobaan. Pangkatku lebih tinggi darimu. Pergi sana jika aku suruh. Asisten khusus Lin. Baik-baik, mengerti. Tunggu. Pergi selesaikan kerjasama e-commerce Jingnan. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan. Baik. Jadilah kambing hitam saja. Anggap saja memanfaatkan barang rongsokan. Proyek e-commerce Jingnan ini, apakah belum berhasil diselesaikan? Komisaris Fang mereka itu pemabuk tua, direktur departemen penjualan ke sana, sampai lambungnya berdarah, tapi tetap gagal. Ekspansi bisnis baru kita bergantung pada proyek ini. Harus secepatnya. Aku sudah minta departemen penjualan, siapkan orang terbaik untuk segera ke sana. Atur janji dengan Komisaris Fang, aku akan pergi sendiri. Tapi, hari ini kamu menikah. Kenapa? Demi menenangkan nenek dan nikah palsu ini, apa perlu malam pengantin juga?
Direktur Ouyang, meskipun kamu CEO Grup Tianyun, tapi jika tak bisa minum, aku tak akan beri muka padamu. Habiskan 10 gelas ini, baru kita bisa bicara. Gawat, alkohol ini terlalu kuat, aku tak sanggup. Direktur Ouyang, dengan toleransi alkoholmu, lupakan saja. Sebenarnya di kota Jiang, bahkan di negeri ini, orang yang bisa menandingiku belum dilahirkan. Pulanglah. Harusnya di sebelah sini. Kenapa dia ada di sini? Apa dia mau kerja sama juga? CO, sudahlah. Jika lanjut minum, kamu masuk rumah sakit. Komisaris Fang, saya terlambat. Saya hukum diri sebotol. Komisaris Fang, botol ini saya bersulang untuk Anda. Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Anak muda, kamu hebat sekali. Aku si pemabuk tua ini malah kalah darimu. Lain kali minum lagi. Komisaris Fang, yang penting Anda senang. Sudah lama tidak selega ini. Besok pagi, datanglah ke kantorku, tanda tangani kontrak. Terima kasih, Komisaris Fang. Panggil apa komisaris? Panggil kakak. Minum dengan sahabat, 1000 gelas pun kurang. Kita mulai sekarang adalah saudara. Baiklah, baiklah, Kak. Adikku yang baik. Kakak yang baik. Mobilnya sampai. Kak, sampai jumpa. Kupikir dia jago minum. Ternyata hanya memaksakan diri. Tanpa dia, orang yang mabuk begini aku, jangan bicara begitu. Bukankah ini nikah palsu? Kenapa malah perhatian? Gawat, aku lupa kalau dia mabuk, sifatnya berubah. He Tianming, kenapa kamu mabuk begini? Aku antar ke rumah sakit ya. Kenapa kamu cantik sekali? Apa kamu bidadari dari surga? Apa aku ini sudah mati karena mabuk? Hanya pesanan kecil saja. Apa perlu sampai mempertaruhkan nyawa?
setelah minum, CEO sepertinya sudah menjiwai peran istriku. Apakah dia cinta pandangan pertama padanya? Pesanan kecil apa? Kalau tidak selesai, aku akan dipecat. Grup Tianyun adalah titik awal bagiku. Kalau tidak, bagaimana aku menafkahi keluarga? Bagaimana menafkahi istriku? Lin King Yu, pecat direktur penjualan malam ini juga. Kenapa? Kalau dia bisa menyelesaikan kerjasamanya, apa He Tianming perlu? Sampai mabuk begini, pecat-pecat dia sekarang. Sepertinya masuk akal. Tapi CEO, Anda sedang mabuk. Bagaimana kalau tunggu sadar dulu? Aku sekarang sangat sadar. Pecat dia sekarang. Pokoknya besok, aku tidak mau melihat namanya di daftar karyawan perusahaan lagi. Baik. Lalu, cari tahu untukku siapa sebenarnya yang memberikan kontrak sepenting ini kepada karyawan yang baru masuk. Besok, aku akan memberinya pelajaran. Tadi bilang pesanan kecil standar ganda ini sungguh nyata. Kenapa kamu masih bengong? Cepat angkat dia ke mobil, tidur di lantai begini. Bagaimana kalau masuk angin? He Tianming, apa kepalamu sakit? Biar ku pijat sebentar. Jika video ini tersebar, siapa yang akan percaya CEO kita bisa berubah drastis saat mabuk? Biasanya sekuat induk macan setelah menikah, jadi seperti anak kucing. Oh iya, malam ini malam pengantin mereka. Meski mabuk begini, sulit untuk malam pertama. Tapi kesan sakral harus tetap ada, supaya saat sudah tua nanti tidak akan bilang bahwa di malam pengantin mereka tidak tidur bersama. Pokoknya kalian berdua selamat menempuh hidup baru. Ayah, ayah jangan pergi. Ayah. Kakak tampan. Ternyata benar itu kamu. Aku sudah mencarimu lama sekali. Apa yang terjadi? Di mana ini? Gawat, sudah tidak tahan. He Tianming, kenapa kamu masuk, keluar? Kenapa kamu ada di sini? Belum puas melihat?
masih mau melihat. Bukan begitu. Kenapa kita bisa bersama? Aku ingat semalam, aku cuma minum 2 botol. Lalu aku lupa total. Jadi kejadian semalam, kamu tidak ingat sama sekali? Kejadian semalam? Maksudmu? Maksudmu kita berdua sudah tidur bersama? Keluar sekarang, aku mau ganti baju. Hei. Sebenarnya kita tidur tidak? Ini cuma nikah palsu. Kenapa bisa sampai ke ranjang? Sayang sekali, aku tidak ingat apa-apa. Semalam itu, apa benar terjadi sesuatu? Aku akan bertanggung jawab. Anggap saja tak ada yang terjadi. Soal kejadian semalam itu, jangan berani bilang siapapun, atau aku akan membunuhmu. Tidak akan, aku pasti tutup mulut. Hal sepribadi ini, tak ada yang perlu dibahas. Kalau kau tak percaya, aku bersumpah. Tidak perlu. Kau boleh pergi sekarang. Oh, Oh ya, Komisaris Fang memintamu tanda tangan kontrak pagi ini. Jangan sampai lupa. aku berhasil mendapatkannya. Kau benar-benar tidak ingat apapun? Sungguh, aku tidak bohong. Tapi seingatku, sepertinya engkau juga mencari Komisaris Fang untuk urusan kerjasama. Kalau kontrak ini untukku, bagaimana denganmu? Kalau begitu, berikan kontraknya padaku. Kesepakatan ini kunciku untuk tetap di grup Tianyun. Tapi kita sekarang suami istri. Aku harus membantunya. Kalau tidak mau ya sudah. Bukannya tidak mau. Ambil saja untukmu. Benarkah? Lalu bagaimana denganmu? Proyek ini sangat penting bagimu, kan? Masih banyak pekerjaan lain. Paling aku cari yang baru. Lagi pula di grup Tianyun. Aku juga akan segera dipecat. Dipecat? Ini hari pertamamu kerja. Siapa yang berani memecatmu? Sudahlah, jangan dipikirkan. Sebagai seorang pria, aku bisa menanggungnya. Kau pikir aku peduli padamu? Lagi pula, kerja sama Komisaris Fang, aku gagal mendapatkannya. Kontrak itu, ambil saja sendiri. Kau membohongiku. Kau membuatku takut saja. Dasar munafik. Melihatmu saja membuatku kesal. Cepat pergi sana. He Tianming, kau seperti hantu saja, datang lagi ke hotel untuk mengganggu aku dan Kiani. Tianming, aku tahu kau masih menyukaiku. Tapi bisakah kau berhenti mengejarku terus? Tolong ya. Aku takut. Pesanan Anda akan segera kedaluarsa. Ini pesananmu. Kiani, kenapa kau di sini? Bukankah katamu ingin cari kerja? Aku kurang enak badan. Istirahat sebentar di sini. Kiani, kau pikir aku bodoh? Kau bukan bodoh. Lalu, siapa yang bodoh? Kiani sudah denganku ke hotel belasan kali. Kau itu, sekarang kepalamu sudah penuh warna hijau. Kiani, apa yang dia katakan benar? Ini bukan salahku, kan? Kau bahkan tak punya kerja tetap. Bertahun-tahun bersamamu, sungguh sangat melelahkan. Tahukah kau? Jika ingin putus, katakan padaku. Kau? Kurasa kita hanya pacaran. Belum menikah juga. Apa yang kulakukan tak perlu kujelaskan padamu. Baiklah. Aku mengerti. Nih, orang seperti ini ditakdirkan di kelas bawah. Kenapa bicara dengannya? Ayo, kita coba lagi beberapa gaya baru. Li Kiani,
Dengarkan aku baik-baik. Aku padamu, tak tertarik sedikit pun. Jangan terlalu percaya diri. Lalu, nanti kau lewat masa depanmu. Aku lewat jalan sempitku. Jangan ganggu aku lagi. Takutnya saat kembali ke kantor, jalan sempit pun tak ada lagi. Perusahaan Tianyun bukan tempatmu. Tunggulah dipecat. Komisaris Fang, tanda tangannya, semuanya beres. Baiklah, aku sudah sampai kantor. Ya, Kudengar kemarin supervisor memberimu lawan tangguh. Sudah kau selesaikan? lawan tangguh? Komisaris Fang dari e-commerce Jingnan. Benar. Katanya ketua tim 2 Chen Feng, bahkan sampai berlutut, tapi tetap gagal. Komisaris Fang apa? Dia itu kakakku. Semalam kami minum bersama. Kontraknya sudah dicetak. Baru saja kubawa. Benarkah? Masih muda, tapi bicaranya besar. Tokoh besar seperti Komisaris Fang sama sekali tidak mengenalmu, apalagi bicara soal kerjasama. Hei Tianming, baru sehari di kantor, benarkah kau berhasil? Luar biasa sekali. Kau tidak berbohong kan? Kebiasaan itu tidak baik. Tianming, sebagai orang, kau harus jujur dan tahu diri. Bicara sembarangan hanya akan merugikanmu. Nene, biarkan saja dia bergaya, biar dia puas. Supervisor sudah bilang hari ini, jika dia gagal kerjasama, hari ini dia harus beres-beres dan pergi. Dia takkan bisa kerja sama ini. Kemas barangmu hari ini. Pergi sana. Bagaimana kau tahu? Aku belum menyelesaikannya. Lagi pula, kau tim 2, aku tim 1. Urusanku, bukan urusanmu. Jangan berlagak. Aku tak percaya. Di dalam dokumenmu ini, isinya adalah kontrak. Cepat kemas barangmu, kembali jadi kurir makanan. Waktu kerja, kenapa ribut di sini? Supervisor, kebetulan sekali. He Tianming bilang, dia sudah selesaikan kerjasama komisaris dan mau serahkan kontraknya. Anak muda hebat. Sini, biar kulihat kontraknya. Benar-benar Komisaris Fang. Luar biasa. Nilainya 100 juta dolar. Ya Tuhan, He Tianming, komisimu saja. Mulai dari 1 juta dolar. Tianming, sudah punya pacar belum? Bagaimana denganku? He Tianming, kenapa kau hebat sekali? Ini bahkan departemen penjualan. Tak bisa selesaikan, lawan tangguh loh. Chen Feng, kau sebagai ketua tim 2, bagaimana kerjamu? Bahkan kalah dari karyawan magang yang baru sehari di sini. Mustahil. Mana mungkin dia mampu. Chen Feng, apa komisinya? Benar 1 juta dolar? Itu uang yang banyak. He Tianming, tanda tangan Komisaris Fang. Pernah kulihat, ini palsu. He Tianming, tanda tangan Komisaris Fang, aku pernah melihatnya. Ini palsu. Palsu? Ini Mustahil. Aku baru menemui Komisaris Fang. Aku melihatnya sendiri. Dia menandatanganinya. Tidak mungkin palsu. Aku akan meneleponnya sekarang. Melakukan kesalahan, tapi tidak mengaku, keras kepala. Grup Tianyun kami tidak butuh karyawan sepertimu. Kamu dipecat, serahkan kartu namamu. Tanpa penyelidikan jelas, aku tidak terima. Benar. Supervisor, Tianming tidak mungkin menipu. Berani meragukan atasanmu, kamu juga dipecat. Pergi sekarang, jangan buat aku panggil satpam. Kenapa memecat Xie Mingyu? Aku yang akan tanggung jawab. Aku akan pergi saja. Lucu sekali. Tidak punya kemampuan kerja, tapi ahli memalsukan. Sekarang bukan cuma tidak bisa di Tianyun, seluruh industri akan mencekalmu. Kembali saja jadi pengantar makanan. Aku pikir dia dapat komisi 1 juta dolar. Untung itu palsu. Chen Feng, ikut aku. Yang lain kembali bekerja.
Kenapa hidup begitu sulit? Tianming, aku percaya padamu. Pasti Liu Tianhe ingin mencuri prestasimu. Dia punya niat jahat. Kau begitu percaya padaku bahwa kontraknya tidak palsu. Saat hari wawancara, aku tak sengaja kehilangan resume. Tapi kau berinisiatif menghubungiku dan mengembalikannya padaku. Dengan hati sebaik itu, mana mungkin kau menipuku? Sayang sekali, petinggi grup Tianyun, tak ada satupun yang kukenal. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Nasib cintanya lumayan juga ya. Gadis itu terlihat sangat cantik. Terserah dia, kita tak punya perasaan. Ayo pergi, melihatnya saja membuatku kesal. Chen Feng, aku melakukannya demi menghargai pamanmu, merebut jasa He Tianming untuk membukakan jalan bagimu. Nanti saat bertemu CEO, kau harus tampil maksimal. Paman Liu, aku pasti akan berusaha keras. Saat aku sudah sukses pesat, aku pasti tidak akan melupakan kebaikan Anda. Anak pintar, CEO selalu memperhatikan. Kerjasama dengan e-commerce Jingnan, yang sebelumnya bernegosiasi, semuanya tidak ada yang berhasil. Kali ini, jika kau berhasil tanda tangan, CEO pasti akan sangat senang. Segala macam bonus dan juga promosi pasti akan diberikan padamu. Puncak kehidupan, aku datang. CEO ini memang wanita tercantik di kota Jiang. Jauh lebih muda dan cantik dari bayanganku. Begitu aku dipercaya olehnya, menjadikannya istriku bukanlah hal yang sulit. CEO, ini adalah 2 karyawan dari departemen penjualan. Mereka bilang ada hal penting untuk dilaporkan. Katakanlah, CEO, ini adalah kontrak kerja sama e-commerce Jingnan. Tadinya mau diberikan ke direktur penjualan, tapi dia dipecat tanpa alasan semalam, jadi saya lapor langsung ke Anda. Lin Qingyu, pecat direktur penjualan itu malam ini juga. Kenapa? Kalau dia bisa selesaikan kerjasama ini, apa He Tianming perlu mabuk sampai begini? Pecat dia sekarang juga. E-commerce Jingnan adalah kerjasama idaman hatiku. Hadiah apapun yang kamu mau, akan aku penuhi semuanya. Aku ingin masuk kantor CEO untuk selalu ikut dan melayani CEO sepenuhnya. Itu mudah saja, tapi aku ingin memastikan sekali lagi, apakah kontrak ini benar-benar kamu yang urus? Sudahlah, aku akan lapor ke direktur. Aku tidak percaya. Dari semua eksekutif grup Tianyun, tidak ada satupun orang baik. Direktur penjualan. Sepertinya tadi malam CEO langsung memerintahkan pemecatannya. Ada kejadian seperti itu juga. Aku ini si tukang gosip. Apa ada hal yang tidak ku ketahui? Hei, jika kau tidak memilikiku, apa yang akan kau lakukan? CEO itu sangat dominan. Pasti dia wanita yang menarik. Sayang sekali, belum sempat bertemu, aku sudah akan dipecat. Bagaimana kalau kita cari CEO dan langsung ajukan banding? Apa CEO peduli urusan kecil begini? Boleh juga, coba sebisanya saja. Hayo. Ayo, Kontrak ini, apa benar kau yang menegosiasikannya? CEO sangat sibuk. Tak mungkin tahu urusan kecil departemen penjualan. Ingin menjebakku. CEO, aku bersumpah demi langit. Kontrak ini, memang aku yang menegosiasikannya. Sama sekali tidak berbohong. Apa tidak ada konsekuensinya? Sumpahmu itu sama sekali tidak kejam. Jika berbohong, biarkan aku disambar petir, kena boikot industri. Apalagi ya, tertabrak mobil saat keluar, istriku lari dengan orang lain. Lagi pula kau takkan tahu kebenarannya. Apa yang harus kutakutkan?
Bersumpah sekejam itu tanpa berkedip, sungguh anak muda hebat. Bakat seperti ini, masa depan cerah. Bagus, aku percaya padamu. Ke departemen penjualan. Aku ingin di depan semua karyawan departemen penjualan memberimu imbalan yang pantas. Direktur Ouyang, apa maksudnya ini? Komisaris Fang berteman lewat alkohol, ada peraturannya. Sebelum bicara bisnis, harus minum 10 gelas dulu, baru ada kesempatan untuk berdiskusi. Cheo, Anda tidak mempercayaiku ya? Bukannya tidak percaya, aku hanya ingin semua orang tahu kemampuanmu. Lagi pula, kamu langsung ke kantor CEO. Harus membuat semua orang sangat puas barulah bisa. Staf kantor CEO, gaji tahunan mulai 3 juta dolar. Chen Feng, kamu harus benar-benar ambil kesempatan ini. Terakhir 5 gelas saja sudah tumbang, tapi demi posisi di kantor CEO, aku akan berjuang. Habis sudah, semuanya berakhir. Chen Feng, baru masuk saja sudah muntah. Dari mana kemampuanmu bisa Lihat dia buat lucu komisaris sekali. Fang senang untuk selesaikan kesepakatan ini? Cheo, aku masih bisa minum, masih bisa minum. Toleransi alkoholmu buruk sekali, bahkan kalah dariku. E-commerce Jingnan, bukankah He Tianming yang urus? Benar, He Tianming berkorban begitu banyak. Tapi malah oleh si bodoh ini dicuri jasanya. Chen Feng, kamu menjijikkan sekali. Halo CEO. Halo CEO, saya karyawan baru Departemen Penjualan, He Tianming. CEO cantik kita sedang menghajar Chen Feng di departemen penjualan. Cepat ke sana. Menghajar Chen Feng. Bagaimana CEO bisa tahu Chen Feng bermasalah? Bicarakan di sana. Ayo. Apa yang kalian bicarakan? Kondisi saya hari ini sedang kurang baik. Saya sudah berkorban nyawa demi grup Tianyun. Kontrak Jingnan ini benar-benar saya dapatkan gelas demi gelas dengan minum. Kurang ajar, masih tidak mau mengaku. Kontrak Jingnan itu jelas-jelas He Tianming yang negosiasi. Sekretaris Lin beritahu seluruh jaringan, cekal dia. Baik. Cheo, dengarkan penjelasan saya. Chen Feng, aku sangat menghargaimu. Beraninya kau mencuri prestasi. Paman Liu, kenapa paman memukulku? Siapa pamanmu? Cepat pergi dari grup Tianyun. Mulai sekarang setiap kali kulihat, akan kupukul kau. Jelas-jelas kau yang menyuruhku. Sekarang pura-pura baik. Liu Changhe, kau sudah menghancurkanku. Kau, apa yang kau bicarakan? CEO, aku sudah bekerja keras di grup Tianyun selama 5 tahun dan tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Kau menugaskan He Tianming, karyawan baru yang baru sehari kerja, untuk menangani e-commerce Jingnan. Kerjasama yang sangat penting ini. Jika bukan untuk menjebaknya, apalagi niat busukmu? Aku melakukannya untuk melatihnya. Omong kosong. Kau bahkan memecatnya. Liu Changhe, kau pikir dengan menamparku, kau bisa lepas tangan begitu saja? Mimpi, kalau dipecat, kita dipecat bersama. Bodoh. Jika bukan karena mempertimbangkan pamanmu aku. Benar-benar keterlaluan. Sekretaris Lin, pecat mereka berdua sekarang. Lalu, semua koneksi Chen Feng di sini, pecat mereka juga. Ramai sekali ya. Sepertinya Chen Feng sedang dimarahi. Orang itu adalah CEO. Aku pernah melihat punggungnya. Tak sangka CEO membelaku secara langsung. Bagaimana CEO bisa tahu? Ini benar-benar cepat sekali. Itu artinya CEO orang baik. Ayo kita ke sana. Ini kesempatan staf rendahan. Seperti kita untuk pertama kali. Bertemu dengan bos besar. Ayo. Tapi punggung CEO itu kenapa terasa sangat akrab ya?
bocah nakal ini berani sekali dia bermesraan dengan wanita lain. Datang menemui istriku, cari mati ya. Ada apa? Bukan apa-apa. Kalian belum bisa lewat sekarang. Tunggu di ruang rapat. Sisanya, atur orang untuk mengurusnya. Lalu, beritahu He Tianming kembali bekerja lagi. Cinta monyet dan cinta pandangan pertama, mana yang harus dipilih? Apa itu cinta pandangan pertama? Apa yang kau bicarakan? He Tianming, kau repot-repot memecat 2 karyawan kecil? Bukankah demi He Tianming melampiaskan amarah? Hanya bicara soal pekerjaan. Aku tidak melibatkan perasaan pribadi apapun. Benarkah? He Tianming, apa kepalamu sakit? Biar ku pijat sebentar. Kau berani memotretnya? Jika aku tidak begini, bagaimana kau bisa melihat isi hatimu yang sebenarnya? Di hatiku, hanya ada diriku sendiri. Soal perasaan, pikirkanlah sendiri. Omong-omong, bonus He Tianming kali ini, apa tetap diberikan? Kau atur saja. Selain itu, seluruh departemen penjualan, sekarang butuh pemimpin. Bagaimana kalau dia saja? Qing Yu, aku menyadarinya, kau pada He Tianming punya perasaan, bukan? Mana ada perasaan apapun, jangan bicara sembarangan. Dia itu suamimu, lagi pula dia sama sekali bukan tipe yang aku sukai. Aku dan dia hanya nikah palsu, cepat atau lambat akan cerai. Jika kau menyukainya, kau bisa mulai sekarang membangun perasaan. Aku tidak akan melarangnya. Benarkah? Iya. Baiklah, karena kau sudah setuju, maka aku akan dengan sungguh-sungguh membangun perasaan dengannya. Selain itu, He Tianming naik jadi direktur sekarang. Masih terlalu dini, tapi naik jadi ketua tim masih bisa, kan? Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Ada apa sebenarnya denganku? Suamiku, kudengar kau naik jabatan. Jadi setelah menemui klien, aku segera pulang. Suamiku, kenapa sudah naik jabatan tapi masih tidak senang? Malam ini, apa kau mau aku menemanimu untuk merayakannya? Likiani, kau belum tahu ya. Chen Feng itu karena mencuri. Pencapaian He Tianming telah dipecat dari perusahaan. Chen Feng? Apa yang mereka katakan itu benar? Bukan cuma dipecat, tapi juga kena boikot industri. Roda terus berputar, cepat atau lambat, Tianyun pasti menyesal memecatku. Qiani, kemasi barangmu, ikutlah denganku. Chen Feng, proyekku belum selesai. Aku belum bisa pergi. Jangan lupa, saat masuk ke sini, aku yang atur. Sekarang kau bahkan tidak mau dengar. Kenapa dia harus dengar? Chen Feng, kau lucu sekali. Dia menyukaimu hanya karena kau di grup Tianyun punya masa depan. Sekarang kau kena boikot industri. Kau cuma bisa makan sampah. Hanya orang bodoh yang ikut. He Tianming, roda pun berputar, roda pun berputar. Cepat atau lambat, aku buat kau berlutut. Saat kau tindas Tianming, dulu, kau harusnya ingat, roda pun berputar. Sekarang, ini salah sendiri. He Tianming, selamat ya. Kau bukan hanya dapat proyek miliaran, buat CEO Baginda senang, tapi juga dapat bonus $1 juta. Ya ampun. $1 juta? $1 juta? Hebat sekali. Iri sekali. Idaman hatiku adalah kontrak miliaran. CEO sudah setuju. He Tianming, jadi ketua tim sales. Gantikan Chen Feng. Aku yakin di bawah Tianming kita bisa dapat proyek dan kaya raya. Selamat datang ketua tim baru. Selamat datang ketua tim baru. Bagaimana bisa begini? Selamat datang ketua tim baru. Selamat datang ketua tim baru. Tentu saja,
Saat komisi cair nanti, semuanya ikut, aku yang traktir. Hidup ketua tim. Bagus sekali. Hidup ketua tim. Sekelompok orang makan teman. Tunggu aku bangkit, akan kuberi kalian pelajaran. Ketua. Biar aku ketularan keberuntunganmu. Ketua, Pelan-pelan. Biar aku sentuh, aku juga mau dapat pesanan. Pelan-pelan saja. Ketua, tubuhmu bagus sekali. Kalian semua sopanlah sedikit. Tianming itu milikku. Tianming, selamat ya. Aku sudah tahu, kamu pasti akan sukses besar. Kalau bukan karena kamu mempermainkanku begitu lama, aku sudah sukses sejak dulu. Li Qianni, jika kamu punya sedikit rasa malu, pergilah mengundurkan diri sekarang. Di timku, tidak boleh ada orang sepertimu. Tianming, tapi semua orang bisa berbuat salah. Lagi pula aku dan Chen Feng sudah putus. Mulai sekarang, aku takkan menghubunginya lagi. Pergi. Melihatmu membuatku muak. Masih belum pergi, awas aku pukul kamu. Kenapa? Komisi $1 juta masih belum cukup mengobati luka cintamu? Itu bukan cinta sejati. Anggap saja aku buta. Lalu kalau begitu, apa yang kau sedihkan? Bahkan memelihara anjing selama 4 tahun. Sudahlah. Setelah malam ini, biarkan semua berlalu. Banyak wanita baik di dunia, cari saja yang cocok kan? Menurutmu, bagaimana denganku? Awalnya aku berniat memendam rasa ini dulu. Tapi kau sedang sukses. Aku takut. Jika terlambat, kau akan direbut wanita lain. Kak Mingyu, aku... Tianming, kau bisa mencoba denganku. Jika tidak cocok, kita berpisah baik-baik. Aku takkan mengejarmu. Jika aku bilang sudah menikah, itu akan menyakiti hatinya. Apa yang harus kulakukan? Pria ini kenapa tidak inisiatif? Membuatku tidak sabar. Jika kau diam saja, kuanggap kau setuju. Halo Mama, Tianming, Mama dan Papa ke kota Jiang, kirimkan alamat rumah suamu. kenapa kalian tiba-tiba datang? Zheng Wei, Tianming sudah 22 tahun, masuk ke masyarakat dan sudah dapat kerja. Bukankah kita harus beritahu identitas aslinya? Bulan lalu, cucu perempuan keluarga dong. Balapan di kota, tabrak lari, hingga tewas, dihukum 7 tahun. Anak laki-laki Pak Zhou menghamili beberapa gadis. Kemarin lusa buat keributan di kantor pusat. Tapi Tianming sifatnya beda dari mereka, dia anak yang baik. Laki-laki jadi jahat kalau punya uang. Zheng Wei, kamu komisaris hebat grup Shenlong, tapi anak kita dikirim ke desa sejak kecil. Sepanjang jalan ini, dia sudah banyak menderita. Dia harus pakai identitas anak pedesaan itu untuk cari istri yang baik. Aku tak mau menantu perempuan datang hanya demi uang keluarga kita. Tapi dengan kondisinya, yang sekarang cari istri itu sungguh sangat sulit. Jika tidak bisa, biarkan dia hidup biasa. Seumur hidupnya, itu juga baik. Tuan Besar Nyonya, rumah sewa Tuan Muda sudah sampai.
Liu kecil, cepat pergi dari sini. Jangan sampai Tianming tahu. Baik. Papa, Mama. Papa, Mama. Kalian naik mobil mewah. Mobil ini pasti jutaan dolar. Penumpang terhormat, layanan mobil Anda selesai di sini. Beri rating bintang 5. Benar sekali, kami naik mobil sewaan. Benar kan, Mama? Mobil mewah. Duduknya sangat nyaman. Iya kan? Papa, Mama. Nanti aku akan kerja keras. Aku beli mobil mewah agar kalian bahagia. Anakku, kamu lembur sampai subuh. Kamu kurusan. Jangan terlalu lelah. Mama dan Papa hanya ingin kamu sehat. Tidak apa, Mama. Sebagai pria, harus berusaha. Itu wajar. Bagus sekali. Papa bangga padamu. Kamu sudah bangun? Sini, minum sup ayam ini. Wah, harum sekali. Mama, senang ada Mama di sini. Anakku, biasanya kamu makan itu saja. Mana boleh begitu? Ini, beli makanan yang enak. Mama, aku tak bisa terima. Aku sudah cari uang. Lagi pula Mama Papa, kerja di pesisir, itu tidak mudah. Ambil saja uang ini. Anakku, waktu itu kamu bilang, bagaimana dengan pacarmu? Kapan kenalkan pada kami? Pacar? Mantan pacar itu. Sudah lama putus. Jadi, kamu tak punya pacar? Aduh, ada rahasia. Papamu bilang, harus tunggu sampai kamu menikah dulu. Sepertinya, harus menunggu lagi. Dula menikah? Aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Baru beberapa hari ini. Rahasia itu, apa sudah bisa kau beritahu? Tianming, bawa dulu istrimu menemui kami. Baiklah. Aku dan Ouyang Mingfei nikah palsu. Apa dia mau menemui bapak dan ibu? Tapi apa sebenarnya rahasia yang dimaksud itu? Departemen penjualan sudah meminta HR mengeluarkan pengangkatan He Tianming. Iya, belikan aku tiket ke Maladewa. Perjalanan dinas perlu aku temani. Tidak usah. Saat aku pergi, perusahaan butuh pengawasanmu. Begitu lagi. Kau yang main, aku yang sibuk. Oh, kau mau bulan madu ya? Baiklah, aku pesankan tiket berdua. Selain itu, biar hotel di Maladewa. Siapkan suite mewah. Kau dan He Tianming akan di sana sebulan, bukan? Hah? Apa yang kau pikirkan? Aku sendiri saja. Meski sudah daftar nikah, aku sendiri bingung. Hubungan kami ini apa? Halo? Ouyang Mingfei. He Tianming? Apa mungkin dia sudah tahu soal bantuanku? Ya, aku ingin minta tolong. Katakan saja, tapi belum tentu aku bisa. Orang tuaku datang, mereka dengar aku menikah dan ingin menemuimu. Bertemu orang tua? Tentu saja aku tahu, kita hanya nikah palsu. Kau tak wajib temui orang tuaku. Karena kau sudah bilang begitu, aku tak punya kewajiban itu. Lalu untuk apa aku pergi? Tidak mau. Masalahnya Papa Mama bilang, mereka punya sebuah rahasia. Katanya harus bertemu denganmu, baru bisa memberitahuku.
Makanya aku ingin bertanya padamu. Tidak apa-apa. Jika kau tidak setuju, lupakan saja. He Tianming, kau anggap aku apa? Pergi, boleh pergi, kirim lokasinya padaku. Apa yang kau lakukan? Kau harus lebih banyak berinteraksi, agar bisa memahami perasaanmu yang sebenarnya. Tapi apa kau tidak dengar? Baginya aku, hanya demi keuntungan saja, dia menjadikanku alat. Benar, tapi apa kau pernah berpikir mengapa kau merasa marah? Dia tidak menghargaiku. Masa aku tidak boleh marah? Lihatlah, kau marah karena dia tidak menganggapmu istriku. CO, aku bisa melihatnya. Kau menyukainya. Menyukainya, aku malah sangat membencinya. Iya. Kau membencinya, tidak menyukainya. Bagaimana kalau aku menggantikanmu, menemui orang tuanya? Lagi pula, soal dijadikan alat itu, aku tidak keberatan. Kamar 520, Kompleks Mingjun, Distrik Yuelu. Urus saja perusahaan itu. Urusan pribadi, biar aku tangani sendiri. Tiket pesawat ke Maladewa. Apa masih mau dipesan? Wanita yang belum pernah pacaran. Memang sangat lamban. Tapi dulu dia pada kakak tampan, punya cinta yang dalam. Sekarang kenapa pada He Tianming begitu tertarik? Aneh sekali. CEO, kenapa Anda datang ke sini? Ambilkan beberapa set baju untuk dicoba. Baik, kebetulan ini koleksi. Baru dari grup, saya ambilkan ya. Hei, cari yang sederhana. Jangan terlalu mencolok. Bagaimana? CEO, Anda terlihat cantik memakai apapun. Coba ganti 2 set lagi. CEO, apakah akan menghadiri pesta yang sangat penting? Ya, sangat penting. Sepertinya dia tak akan datang. Lagi pula, kami tidak akrab. Wajar jika tidak datang. Kupikir kau tidak akan datang. Aku selalu menepati janji. Bisakah kau sedikit percaya padaku? Ayo kita naik dulu. Papa dan Mama mungkin sudah menunggu. Hei, kau. Tidakkah kau menyadari ada sesuatu yang berbeda dariku hari ini? Tidak ada tuh. Lupakan saja. Bertanya padamu hanya membuat kesal. Hei, katakan saja sekarang, jika kau mau. Aku tidak mau. Kenapa dia marah? Aku tidak menyinggungnya. Wanita ini benar-benar aneh. Nini, tahu apa masakan kesukaan Tianming? Mana aku tahu? Tianming paling suka makan. Terong rasa ikan. Baiklah, akan kumasak terong rasa ikan lagi. Papa, Mama, aku pulang. Pas sekali, ayo makan. Siapa ini? Mama. Tianming, aku memasak kesukaanmu. Terong rasa ikan. Kenapa ada satu lagi? Tianming, apa yang kau lakukan? Papa, Mama, ini mantan pacarku, Li Qianni. Kau sungguh tidak tahu malu. Sampai berani datang ke rumah. Tianming, aku ingin kembali padamu. Bagaimana bisa kau bersama wanita lain? Balikan? Apa aku setuju? Siapa kau? Kenapa kau merusak hubunganku dengan Tianming? Maaf, aku dan He Tianming sudah daftar nikah. Perusak hubungannya sepertinya adalah kau. Apa? Kalian? Kalian sudah menikah? Aku menemukan yang lebih baik. Tentu saja aku menikah. Apa aku harus menunggumu di sini? Apa kau layak? Apa aku harus tetap di sini menunggumu? Apa kau pantas? Sudahlah.
Mungkin hari ini aku tidak seharusnya datang. Tunggu. Aku tidak suka makan terong rasa ikan. Maaf sekali, dia langsung memanggil Mama. Ini salah Mama karena salah mengenali orang. Aku juga baru pertama kali melihat orang berpura-pura jadi menantu perempuan. Orang seperti ini, kalau tidak bodoh ya jahat. Papa, Mama, tidak apa-apa. Kita belum pernah bertemu, wajar saja kalau salah kenal. Suamiku, apa kau sebelumnya? Lupa mengirimkan akta nikah kepada Papa dan Mama? Aku lupa. Lihatlah dirimu. Sudah dewasa, masih saja ceroboh. Jangan salahkan anak laki-laki kita. Dia sudah menikah, setelah punya akta nikah, dia diatur oleh menantu perempuan. Bukan urusanmu lagi. Suamiku, kau dengar itu? Mulai sekarang aku yang mengaturmu, jangan membantah. Mama sudah mengatakannya. Oh, aku dengar. Ayo, duduklah mari makan. Mama, ini adalah hadiah kecil yang kubelikan untuk kalian, tidak mahal. Kuharap kalian tidak keberatan. Tentu saja aku suka. Apapun yang kau beri, kami senang. Gelang giok ini, setidaknya $200.000. Jam tangan mewah ini, mulai $300.000. Menantu perempuan ini sangat dermawan pada kita. Yang penting, dia juga sangat cantik. Apa kamu puas? Sangat puas. Ayo. Untuk menantu perempuan, apa urusanmu? Sudahlah, ada menantu perempuan, anak laki-laki dilupakan. Anak laki-laki, kemarilah. Hari ini kamu sudah menikah. Mulai sekarang kamu sudah dewasa. Papa temani kamu minum. Papa, ini adalah pertama kali minum denganku. Dulu selalu menganggapmu anak kecil. Mulai sekarang Papa akan menganggapmu sebagai orang dewasa. Berusahalah. Dalam segala hal, utamanya adalah keluarga. Perlakukan istrimu dengan baik. Sejak kejadian di rumah, aku tidak pernah merasakan suasana hangat seperti ini lagi. Semakin mirip kakak tampan. Tapi, tidak mungkin sebetulan itu. Apa yang mau kamu lakukan? Menurutmu, kenapa kamu menutup mata? Aku cuma mau tanya, berapa harga hadiah itu? Aku akan mentransfernya. Hah? Bagaimana aku bisa membuatmu rugi? Hubungan kita ini kan palsu. Tadi semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba marah? Zheng Wei. Sepertinya, kalung pusaka keluarga He ini sudah waktunya untuk diwariskan. Tidakkah kau merasa dia sangat mirip dengan orang itu? Maksudmu? Yang punya dendam mendalam dengan keluarga kita. Ouyang Long? Tatapannya pada Tianming. Ada perasaan di sana? Tapi jika dia benar Putri Ouyang Long,
Takdir sial. Tapi jika dia benar Putri Ouyang Long, takdir sial. Orang tua He Tianming, bagaimana bisa kenal pria brengsek itu? Hei, orang lain sedang merayakan pernikahan. Kenapa wajahmu terlihat sedih sekali? Nenek, tentang He Tianming, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Gadis keluarga Lin itu punya koneksi luas. Apa dia tidak membantumu mencari tahu sesuatu? He Tianming tumbuh di pedesaan, tapi kabarnya orang tuanya bertahun-tahun bekerja di pesisir. Tapi tepatnya di mana, aku tak bisa melacaknya. Aku menemuinya hari ini, pakaiannya sederhana, tapi auranya sama sekali tidak seperti petani. Aku tanya padamu, setelah beberapa hari bersama He Tianming, bagaimana perasaanmu? Biasa saja. Karena nenek memaksaku menikah, aku mencoba menjalaninya dengan baik, tapi dia pikir ini nikah palsu dan ingin segera bercerai. Bercerai? Apa kamu rela? Kenapa tidak rela? Tak ada dasar perasaan. Kalau bukan takut nenek marah, aku sudah bercerai. Kalau begitu besok bercerai saja. Beneran bercerai? Kepribadianmu itu lebih keras dariku. Dulu jika bukan karena kamu tertarik padanya, meskipun nenek terus memaksamu, kamu tak akan pernah mau melangkah masuk ke kantor catatan sipil. Maksud nenek, sebenarnya aku sudah menyukainya sejak lama. Pernikahan kalian bukanlah kebetulan. Itu semua aturanku. Dia sebenarnya adalah Halo, Ming Fei, aku sudah kembali. Janji keluarga Ouyang dulu masih berlaku kan? ini, Tuan Muda Sulung, keluarga He itu. Setelah kau selesaikan urusanmu dengan Tuan Muda Sulung keluarga He, aku akan bicara padamu soal He Tianming. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Saya akan lapor CEO dulu. Gadis kecil, kau begitu bodoh, bagaimana bisa masuk grup Tianyun? Tahu siapa aku? CEO, maafkan saya. kau boleh keluar dulu. Ming Fei? Orang bodoh seperti ini, buat apa di perusahaan? Pecat saja dia. Bukan urusanmu, keluarlah. Baik. Tuan Muda He. Bagaimana Tianyun merekrut orang atau mempekerjakan orang? Kau tak berhak ikut campur. Cuma bercanda? Apa mungkin aku benar-benar meributkan orang rendahan dari kelas bawah ini? Tidak perlu. Mari kita bicara bisnis saja. Ming Fei, kita sudah kenal lebih dari 20 tahun kan? Sejak kita masih kecil, kita sudah main bersama. Kau begitu dingin padaku. Aku sangat sedih. Kau di luar negeri 5 tahun, wajar jika merasa asing. Kita sudah bukan di jalan yang sama lagi. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Aku kembali untuk menikahimu. Menikah? Belasan tahun lalu, papamu dijebak masuk penjara. Keluarga Ouyang bangkrut semalam. Papaku yang beri uang penyelamat saat itu dengan keluargamu sepakati tunangan. Jadi, kamu kembali kali ini ingin menikah denganku? Kita cinta monyet, teman masa kecil, dan juga sederajat. Harusnya kamu senang menerimanya. Aku sudah menikah dan juga tak ada niat cerai. Ouyang Ming Fei, keluarga Ouyang kalian beraninya ingkar janji begini? He Sirong,
Kamu sekolah di luar negeri, habiskan 100 juta dolar lebih. Bapak penjudi kamu itu, habiskan 300 juta dolar. Aku juga yang bayar. Kamu pikir uangku jatuh dari langit? Jika begitu, lupakan soal tunangan. Aku ucapkan selamat. Ku dengar departemen penjualan kalian masih butuh seorang direktur. Aku mau posisi ini. Tak masalah kan? Jadi wanita yang kamu lihat di rumah khas sewa He Tianming, benar-benar dia. Benar, Tuan Muda He. Aku sungguh tak mengerti. He Tianming ini, dulu saat di sekolah, sangat miskin makan bakpao terus. Sebelum masuk kerja, hanyalah staf rendahan. Mana mungkin CEO menikah dengannya? He Tianming hanyalah sebuah pion. Sebuah pion untuk melawanku saja. Ouyang Mingfei, kamu lebih memilih menikah dengan orang kampungan daripada menikah denganku. Benar-benar sangat meremehkanku. Kalau begitu kuanggap kau setuju. Tenang saja, jika kerjaku tak memuaskan, kau bisa pecat aku kapan saja. Halo Ketua Tim. Lain kali, jangan lakukan ini lagi. Sangat memalukan. Kembalilah bekerja. Ada apa ini? Hari ini, bukannya kamu ada urusan bisnis? Kemarin aku lembur menyelesaikannya. Hari ini ingin makan siang bersamamu. Aku masak sendiri, rasanya enak sekali. Kak Mingyu, Masih panggil Kak Mingyu? Panggil aku Mingyu atau Yuyu saja. Kak Mingyu, ada hal yang ingin aku akui. Soal mantan pacar, tak apa itu sudah berlalu. Kita tak akan bahas lagi. Kak Mingyu, sebenarnya aku sudah nih. Halo semuanya. Aku adalah direktur penjualan baru, He Sirong. Direktur He. Aku ketua tim Departemen Penjualan 2, He Tianming. Bagus. Aku pernah dengar tentangmu. Kerjasama e-commerce Jingnan, kamu yang mengurusnya. Sangat bagus. Malam ini aku traktir minum. Terima kasih atasan sebagai anggota Departemen Penjualan Grup Tianyun. Ini sudah kewajibanku. Tidak perlu minum. Tentu, aku tak hanya berterima kasih secara pribadi, tapi juga mewakili CEO Grup Tianyun, Ouyang Mingfei. Sebagai tunangannya, aku punya tanggung jawab untuk peduli pada karyawan berprestasi. CEO Grup Tianyun. Tunangan dari Ouyang Mingfei. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Anak muda, bekerjalah dengan baik. Aku mengandalkanmu. Tianming, CEO yang baru, sangat menghargaimu. Kenapa kamu tidak senang? CEO grup kita, namanya Ouyang Mingfei. Benar, apa kamu tidak tahu? Tidak tahu. Mana aku tahu? Aku tidak pernah peduli. Dia biasanya misterius. Lagi pula kamu baru di sini. Wajar jika tidak tahu. Tapi, direktur ini sepertinya tidak segan menunjukkan hubungannya dengan CEO. Sepertinya mereka punya hubungan yang kuat. Mungkin tidak lama lagi, kita akan menerima kabar pernikahan mereka. CO, ku dengar He Sirong sudah kembali. Sudah bertemu? Dulu saat keluargamu jatuh, dia terburu-buru pergi ke luar negeri. Sekarang grup Tianyun di tanganmu sudah makin sukses. Dia kembali lagi pasti untuk menagih tunangan. Aku menolaknya dengan status menikah, tapi dia meminta posisi direktur penjualan. Dia sudah tahu He Tianming adalah suamimu. Sepertinya belum tahu. Melihat ekspresinya, dia sangat terkejut. Itu hanya kebetulan. Kenapa kamu ke sini? Karena kamu juga ada di sini, sepertinya semuanya benar.
Aku tidak mau jadi obat nyamuk, kalian berdua bicaralah. Melihat raut wajahmu, He Sirong pasti sudah mengatakan sesuatu padamu. Benar sekali. Jika kamu ada waktu hari ini, mari kita urus perceraian ini. Apa yang dia katakan padamu? Mau bilang apa lagi? Dia bilang kau tunangannya. Lagi pula ini cuma nikah palsu. Cerai lebih awal, agar tidak ada lagi masalah di antara kalian. Jadi menurutmu, aku bertengkar dengannya, lalu daftar nikah denganmu? Aku tidak menduga apapun. Aku juga tidak berhak menduga. Hubungan kita ini hanyalah sebuah lelucon. Cukup sudah, aku setuju. Aku sangat sibuk, keluarlah. Baiklah. Sampai jumpa. Cerai saja, kau tidak menyukaiku. Memangnya aku menyukaimu? Tianming, hubungan Ming Fei dan He Sirong tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu tidak penting. Aku tidak pantas untuknya. Aku hanya staf rendahan, dan dia adalah CEO grup Tianyun. Kamu bisa mengejarnya perlahan, lagi pula cinta bisa melampaui materi dan status sosial. Cinta, kita baru kenal beberapa hari. Mana mungkin kita punya hal semacam itu? Pokoknya, aku pasti akan bercerai dengan Ouyang Ming Fei. He Tianming, jangan anggap egomu itu hebat. Aku belum pernah melihat Ming Fei sesedih ini karena siapapun. Jika kamu melepaskannya, kamu pasti akan menyesal. Sudah dewasa begini, masih saja ceroboh. Jangan salahkan anak laki-laki. Anak laki-laki sudah menikah, sudah resmi. Jadi dia urusan menantu perempuan, bukan urusanmu lagi. Suamiku, kamu dengar tidak? Mulai sekarang aku yang mengaturmu. Jangan membantah. Mama sudah mengatakannya. Oh. Tapi terus kenapa? Itu semua hanya akting, hanya ilusi. Benar sekali. Tianming, kenapa pulang kerja sendirian saja, tidak menungguku? Ada apa, Tianming? Apa aku terlalu antusias? Kau tidak terbiasa? Bukan. Bukan masalahmu, ini masalahku. Sejak Direktur He datang, aku sadar kau tidak senang. Aku ini pacarmu, ceritakanlah semuanya padaku. Kak Ming Yu, aku tak bisa jadi pacarmu. Boleh aku tahu kenapa? Aku jatuh cinta pada Ouyang Ming Fei. Tapi jika aku jujur, itu akan menyakiti hatinya. Aku belum bisa melupakan mantan. Kupikir kau menyukai. Direktur He menakutiku saja. Itu bukan masalah. Kau bisa pelan-pelan pulih. Ngomong-ngomong, apartemenku dekat sini. Mau melihat kucingku? Hah? Kucingku bisa salto loh. Agar Tianming bisa melupakan masa lalu dan bayang-bayang mantan, aku harus lebih agresif. Halo, Aku He Sirong, aku janji mentraktirmu minum. Direktur He, aku masih ada urusan. Alamatnya kukirimkan. Itu saja. Aduh, jangan pergi jika tak mau. Dia kan cuma atasan. Apa masalahnya? Ada beberapa hal yang memang harus dihadapi. Baiklah kalau begitu. Lalu, kemarilah setelah kau minum. Kucingku benar-benar bisa salto. Tuan Muda He, apa bocah He Tianming itu?
takut dan tidak berani datang. Tuan Muda Sulung He mengundang minum, sebuah kehormatan besar. Jika tidak datang, itu cari mati namanya. Tuan Muda He, bukankah dia hanya seorang ketua tim? Anda mengundangnya minum, apa dia pantas? Jelas sekali dia, anak ingusan yang tak tahu diri. Tuan Muda He akan memberinya pelajaran. Malam ini akan ada tontonan seru. Bajingan ini terus saja menyusahkanku. Malam ini jangan sampai ada belas kasihan. Habisi dia untukku. Berani sekali kamu menyuruhku melakukan sesuatu? Benar-benar. Saya sudah lancang. Semua terserah pengaturan Anda. Masukkan benda ini ke dalam botol minum He Tianming. Sedang apa kamu? Naik sepeda di sini? Cepat pergi. Aku ke sini untuk belanja. Apa-apaan ini? Naik sepeda butut, datang ke sini untuk belanja. Apa kamu tahu? Buka sebotol minuman di sini. Mulai $200.000, apa kamu sanggup bayar? Cepat pergi dari sini. Suamiku, lihatlah anak laki-laki kita ditindas lagi. Karena dia sudah menikah, bukankah seharusnya kita memberitahunya identitas aslinya? Belum waktunya urusan kita dengan keluarga Ouyang. Itu dendam generasi lama. Tapi kamu malah begini, biarkan anak laki-laki menderita, aku tidak peduli. Hari ini aku harus jujur pada anak laki-laki. Tenanglah, sebentar. Tapi rumah klub ini adalah milik keluarga He. Dia sampai di pintu tapi tak bisa masuk. Sungguh tidak masuk akal. Komisaris, apa ada perintah? Jemput Tuan Muda di depan. Tapi jangan biarkan dia tahu identitas aslinya. Apa, Tuan Muda datang? Baik, saya segera ke sana. Kenapa kamu ke sini lagi? Bukankah sudah kusuruh pergi? Bukan begitu. Sungguh ada yang mengajakku minum. Tidak ada alasan untuk melarang pelanggan masuk ke dalam. Aku hanya menjalankan tugas. Sudah, aturan apa itu? Tamu yang terhormat, silakan masuk. Tuan, pria tampan, saya adalah manajer umum rumah klub ini. Panggil saja saya Pak Zhao. Memang orang yang jadi atasan, sungguh berbeda. Pria tampan di ruang privat mana? Biar saya antar. Tidak usah, saya bisa pergi sendiri. Kalau begitu, ini kartu nama saya. Jika butuh sesuatu, katakan saja pada saya. Periksa pria tampan yang baru saja masuk di ruang privat mana. Atas nama saya, kirim 2 botol minuman termahal. Tianming, kemari duduklah. Chen Feng, kenapa masih bengong? Tuangkan birnya. Tianming, mereka ini semua teman baikku. Jangan sungkan, santai saja ya. Terima kasih. Tianming, ku dengar kau menangani Komisaris Fang Group Jingnan. Kami semua ini bukanlah tandinganmu. Itu semua tuntutan bisnis. Malam ini kita keluar, tujuannya untuk bersenang-senang. Jangan paksa Tianming minum ya. Karakter orang ini memang pantas untuk Ouyang Mingfei. Tuan Muda He, ku dengar kau kembali kali ini untuk menikah dengan Ouyang Mingfei. Masih lama? Mingfei sibuk berkarier. Aku bantu dia dulu. Soal menikah, nanti saja. Sehebat apapun Mingfei, dia tetaplah seorang wanita. Nanti setelah kalian menikah, grup Tianyun di tangan Tuan Muda He mungkin akan berkembang pesat. Ternyata inilah perbedaan antara manusia. Titik awal mereka adalah titik akhir yang takkan pernah kucapai seumur hidup. Tianming, keluargamu kerja apa? Oh, keluarga kami hanyalah keluarga biasa. Jangan bahas itu lagi. Ayo minum. Memang raja sel sejati. Ayo, isi penuh, isi penuh. Lanjut minum.
Ada apa ini? Ada yang salah dengan bir ini. Istriku, kenapa kamu di sini? Ruang privat ini untuk kalian, sisanya kalian urus sendiri. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Mudahe. Aku pasti akan merekam semua aibnya. Dijamin namanya hancur. Chen Feng, apa di sini tempatnya? Aduh, kenapa kamu malu? Kita kan sudah pernah main. Tenang, aku tidak rekam wajahmu. Bukankah kamu bilang, He Tianming dan Direktur Ouyang punya hubungan dekat, bahkan sudah bertemu orang tua. Selama kita bereskan He Tianming, Direktur Ouyang jadi milik Tuan Mudahe. Masa depan kita yang cerah, bergantung pada Tuan Mudahe. He Sirong. Di mana He Tianming? He Tianming. Oh, baru saja minum dengannya. Saat ini, pacarnya sedang membantunya sadar. Brengsek. Minggir. Ming Fei, hanya seekor belut bau dari parit lumpur. Kau benar-benar menganggapnya suamimu? Aku sudah menikah dengannya. Dia adalah suamiku. Lagi pula, dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Tidak sepertimu, si munafik, si licik. Ming Fei, kata-katamu itu sudah keterlaluan. Kau pikir kau siapa? Apa kau punya hak bicara di sini? Minggir. Atau tidak? Ming Fei, jangan lupa, keluarga Ouyang berutang budi besar pada keluarga kami. Aku akan membalas budi itu sendiri. Baiklah. Pemandangan di dalam bahkan lebih tidak enak dilihat. Kusarankan kau pergi sekarang, agar kita tetap bisa menjaga martabat. Tunggu sampai dia sadar besok, ceraikan dia, dan anggap saja tidak terjadi apa-apa. Apa yang kau lakukan padanya? Dia sendiri yang mabuk dan memintaku memanggil mantan pacar ke sini. Namanya juga laki-laki, wajar saja ingin melakukan itu sangat normal. Aku tidak percaya omong kosongmu. Lagi pula, dia bukan orang seperti itu. He Tianming, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Aku akan membawamu pergi. Kalian berdua sampah? Hal sekecil ini saja tidak becus? Benar-benar tidak berguna? Tuan Mudahe, aku sudah berusaha keras. He Tianming sama sekali tidak mau menyentuhku. Chen Feng mencoba menahannya, tapi malah dipukuli sampai begini. Tidak ada yang bisa menahan obat itu? He Tianming, perasaanmu pada Ouyang Ming Fei lebih dalam dari yang kubayangkan? Tidak apa-apa. Hanya seorang rakyat jelata. Aku punya banyak kesempatan untuk menghancurkanmu. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tahu siapa Tuan Mudahe? Berani menindas tuan muda kami, kalian semua harus mati. Direktur Zhao, Anda tidak salah kan? Kapan kami menindas tuan muda Anda? Dasar mata anjing. He Sirong, kau tak tahu seberapa besar masalahmu. Berlutut. Si Marga Zhao itu, aku menghargai, bos di belakangmu, jadi ku beri muka. Kau pikir kau siapa? Berani menyuruhku berlutut?
Keluarga Hei hanya gertakan, kau berlagak di luar, itu tidak masalah. Orang lain tak tahu, tapi aku tahu rahasiamu itu. Bapakmu berhutang pada bos kami 30 juta dolar. Anak bayar hutang, lebih baik sekarang, bayar hari ini baru pergi. Jika tidak, jangan harap bisa keluar. Aku buru-buru keluar, mana bawa uang sebanyak itu? Cepatlah, ke rumah sakit terdekat. Dia sudah dibius. Hentikan mobilnya. Kau juga turun. Menjauhlah dariku. King Yu, cari jalan kecil untuk parkir. Lalu, kau turun. CO, ini sepertinya tidak baik. Aku akan mencari hotel. Jangan pedulikan itu. Obat ini terlihat aneh. He Tianming, kita adalah suami istri. Jika kau tak tahan, tidak apa-apa. Menjauhlah dariku. Ouyang Mingfei, apa kau tidak mengerti? Aku tak ingin menyentuhmu. Kita tak selevel. Aku juga tak punya uang. Kita tak seharusnya bersama. Besok kita akan bercerai. Nanti, kau tempuh masa depanmu. Aku tempuh jalan sempitku. Pengecut, kau jelas menyukaiku, bukan? Aku tidak pernah mempermasalahkan asal-usulmu. Kenapa kau tak punya keberanian? Pernikahan di matamu hanya mainan belaka? Ya. Saat di kantor catatan sipil, kau terlihat sangat akrab. Kurasa itu cinta pandangan pertama. Tapi aku tahu, aku sama sekali tak pantas. Qing Yu, kenapa kamu belum pulang? Benar-benar konyol, seumur hidupku aku belum pernah melakukan hal sekonyol ini. Kalian sedang malam pertama, malah menyuruhku di luar, menjadi pengawal berjaga malam, takut ketahuan orang lain. Nanti saat kami berdua menikah, kami tak akan ambil uang sumbanganmu. Tidak bisa. Saat anak kalian lahir nanti, aku mau jadi ibu angkat. Suamiku, bagaimana menurutmu? Kurasa boleh juga. Hubungan mereka berdua semakin mesra saja ya. Sudah mulai suami dan istri yang kompak. Ada apa? Hesirong semalam dipukuli hingga luka parah. Baru keluar ruang operasi, dia berteriak ingin menemuimu. CO, mungkinkah kamu yang menyuruh orang? Mana mungkin aku sekuat itu? Aku apalagi? Tidak mungkin. Tapi, entah siapa orang hebat itu yang membantuku memberi pelajaran pada Hesirong. Memang aneh. Siapa yang berani menyentuh orang berbahaya seperti Hesirong? Dia ingin menemuimu, aku takut dia cari masalah. Bajingan sepertinya itu tidak punya batas moral. Ayo lihat, jika itu berkah bukan musibah, musibah takkan bisa dihindari. Aku akan pergi bersamamu. Jika dia terus mengancam kita cerai, kamu tidak akan mundur kan? Setelah bicara mendalam, aku mengerti satu hal. Dalam hidup ini, aku bisa kehilangan segalanya, tapi aku tak bisa tanpamu. Tak tahu malu. Ini adalah si tampan, Tuan Muda Sulung He.
tak terlihat, wajahnya bengkak seperti babi. Hei, akhirnya kalian datang. Aku adalah He Sirong. Wah, benar-benar Tuan Muda Sulung He. Kau, kenapa bisa begini? Siapa yang memukulmu? Sisa hidupmu ini? Apa kau akan di kursi roda? Hei, Direktur He, cedera di waktu pribadi, tak bisa klaim asuransi kerja. Tapi tenang saja, selama masa pemulihanmu, aku akan mengatur seorang direktur penjualan untuk menggantikanmu. Kau tak perlu khawatir lagi. Aduh, Berhenti bersikap munafik. Ouyang Mingfei, pokoknya masalah ini tanggung jawabmu. Beri 30 juta dolar, lalu pindahkan aku ke luar negeri, ke rumah sakit bagus. Jika aku sampai cacat, kau harus menghidupiku seumur hidup. Kau, pemerasan ini sungguh keterlaluan. Kalian adalah keluarga pasien kan? Pasien tak punya uang, biaya operasi semalam, pihak rumah sakit demi kemanusiaan telah menalanginya. Jika lanjut rawat inap, harus bayar lagi. Totalnya adalah 300.000 dolar. Tidak mungkin Tuan Muda Sulung He. Di tubuhmu ini, bahkan 300.000 dolar pun tidak bisa kau keluarkan. Kau berutang pada keluarga He kami, sebuah budi yang sangat besar. Suster, saya dan Tuan ini bukanlah anggota keluarganya. Kami ini hanya salah masuk kamar saja. Lebih baik Anda hubungi keluarga aslinya saja. Tapi, semalam sudah hubungi orang tuanya. Katanya, biarkan dia tentukan nasib sendiri. Kau wanita sialan, apa kau akan mati jika bicara sedikit saja? Kau yang akan mati. Tanpa uang untuk obat anti radang, begitu lukamu terinfeksi, tubuhmu akan bernanah dan berdarah, organ tubuhmu akan gagal. Bukan hanya mati, tapi mati dengan kondisi mengenaskan. Mingfei, cepat selamatkan aku. Aku mohon selamatkanlah aku. Keluarga Ouyang kami berutang budi pada keluarga He, akan kubayar pada papa mamamu. Sedangkan kau, bahkan orang tuamu tak peduli. Aku dan Tianming bukanlah orang tuamu. Mengapa kami harus peduli padamu? Ouyang Mingfei, He Tianming, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. baru pertama kali aku melihat pria yang begitu keras kepala. Padahal hari pertama bertemu sudah menyukaiku, tapi terus bilang, kita ini nikah palsu. Mulutmu itu lebih keras darinya. Hei, suami istri harus kompak hadapi lawan. Kenapa kau malah bertengkar sendiri? Jangan bahas itu lagi nanti. Baiklah, tenang saja. Hal ini akan kuingat seumur hidup. Aduh, Bibilong, lama tidak bertemu. Bocah keluarga He. Bocah keluarga He. Kita sudah 20 tahun tidak bertemu. Saya datang ke sini khusus ada satu hal ingin bicara dengan Anda. Pernikahan anak-anak itu, Anda sudah tahu? sejujurnya, surat nikah mereka berdua, akulah yang memaksa mereka. Setelah mereka dewasa, mereka tidak saling mengenali. Tapi aku langsung mengenali Tianming. Dia dan kamu saat kecil terlihat sangat mirip. Tapi, bagaimana Anda bisa setuju? Mengapa aku tidak setuju? Kamu diam-diam menginvestasikan banyak dana untuk membantu grup Tianyun. Mingfei tidak tahu. Tapi mana mungkin aku tidak tahu. Dulu, aku dan ayah Mingfei saling bersaing sengit. Setelah dia bangkrut, dia masuk penjara. Akulah yang membuat Mingfei kehilangan ayahnya sejak kecil. Kamu takut dia membalas dendam. Jadi kamu menyembunyikan Tianming. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, Tianming tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Jadi kita impas. Aku menyiapkan $1 miliar untuk meminta maaf agar Anda menyetujui pernikahan Tianming dan Mingfei. Sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kalau begitu tinggalkan saja. Sebagai mahar, juga tidak masalah. Itu akan... Papa, kenapa Anda di sini? Nenek, kalian ternyata saling kenal. Iya. Papa, rahasia yang ingin Papa katakan hanyalah Papa dan Nenek Ouyang.
sudah lama saling kenal kan? Ini bukan rahasia besar. Tianming, sekarang saatnya aku harus memberitahumu. Aku adalah komisaris dari grup Shenlong. Grup Shenlong. Kenapa aku tidak pernah dengar? Kamu ini. Aduh, grup Shenlong adalah perusahaan pesisir. Nilai pasarnya sekitar 100 miliar dolar. Papa. Maksud Papa adalah seorang miliarder super. Ming Fei, apa kamu percaya? Aku percaya. Papa, keluarga kita kaya. Mana mungkin aku tidak tahu. Sejak kecil, aku tinggal di pedesaan. Setelah aku sekolah, uang sakuku cuma 200 dolar. Papa, candaan ini tidak lucu. Aku tidak membohongimu. Tianming, apa yang papamu katakan itu benar. Aku tahu, kalian ingin menjaga perasaanku. Tadi malam aku sudah mengatasi rasa rendah diriku. Meskipun Ming Fei adalah CEO grup Tianyun, tapi aku pasti akan berusaha keras menjadi pria yang pantas untuknya. Paling tidak nanti dia yang bekerja di luar, aku yang mengurus di dalam. Kami Alipay pasti menerima akan... pembayaran 1 miliar dolar. Pokoknya kita akan hidup bahagia bersama. Limit hari ini sudah habis. Besok aku akan mentransfernya lagi. Lagi pula, semua uangku adalah milikmu. Tianming. Aku sudah tidak tahan lagi. Cepat panggil ambulans. Tianming, ada apa denganmu? Aku sudah tidak kuat lagi. Tianming, anak laki-laki, jangan menakuti papa. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya membohongimu selama bertahun-tahun ini. Tianming, bertahanlah. Ini masalah hidup dan mati. Kamu Aku hanya membohongimu 1 menit. Tapi kau membohongiku selama 20 tahun. Dasar anak nakal. Kau sudah belajar berakting dariku juga ya. Halo, Kak Huang. Soal pekerjaan itu, Anda harus membantu adik kecilmu ini. Apa? Makan malam? Tentu saja. Chen Feng, apa yang kau lakukan? Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku mau? He Tianming membuatku dipecat. Tuan muda He mencariku sekarang. Aku tidak punya makanan. Tidak punya apa-apa. Cepatlah. Beri aku uang. He Tianming membuatmu dipecat, cari saja dia. Kenapa menggangguku? Lagi pula, kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. He Tianming sekarang adalah suami dari CEO Tianyun. Mana aku berani? Lagi pula, kapan aku pernah setuju untuk putus? Dulu kau menjilatku, sekarang aku tak berguna, kau mau membuangku, biar ku beritahu apa yang He Tianming utang. Akan kuambil darimu, karena kau mantan kekasihnya. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kulakukan? Hanya tubuhmu ini saja, yang masih berharga. Lepaskan. Ya ampun, hari ini masih ada hal begini. Orang kaya raya membiarkan anaknya didik hemat di desa 20 tahun. Pria bernama He Tianming ini sungguh sangat beruntung. Bapak kayaku itu, kapan dia akan menjemputku pulang? Berita hari ini, Komisaris Grup Shenlong He Zhengwei mengadakan konferensi pers kemarin, secara resmi mengumumkan, setelah didik hemat di desa 20 tahun, ahli waris tunggal grup He Tianming telah kembali. Kau lihat itu? Itu, He Tianming. Aku ini pacarnya. Dia pasti akan menikahiku. Aku akan jadi nyonya kaya raya. Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya. Wanita ini.
sudah gila. Teman-teman sekalian, 3 hari lagi adalah hari pernikahanku. Datang dan ramaikan ya. Selamat. Ketua tim, selamat ya. Selamat, Ketua tim. Ketua tim He, nona kaya mana yang kau nikahi? Kalau itu, kalian lihat saja sendiri. Ayo, ayo, ayo. Apa? Ouyang Mingfei? Bukankah ini bos kita? Tianming hebat sekali. Benar, kau sungguh luar biasa. Ah, hal kecil. Biasa saja. Ketua tim. Kemampuan minummu itu, aku tak bisa menirunya. Tapi cara cari muka pada atasan. Tolong ajari aku. Kak Mingyu, Saat aku menyatakan cinta, apa kau sudah punya pacar? Benar kan? tepatnya saat itu, aku dan Ouyang Mingfei sudah daftar nikah. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Aku ingin memberitahumu, tapi maafkan aku, Kak Mingyu. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Jangan marah ya. Berikan padaku Apa? undangan pernikahanmu. Tenang saja, aku takkan mengacau di acara pernikahanmu. He Tianming. Selamat ya, sudah menikahi Ouyang Mingfei. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa kasihan padamu. Karena kamu tidak menikahi Xie Mingyu. Ya ini bagus. Pilih yang ini saja. Terlalu terbuka. Kalau begitu yang ini. Terlihat lebih manis. Pengantin pria sedang senang ya. Tentu saja. Tapi tadi orang Departemen Keamanan bilang, kamu dan seorang gadis pergi ke atap. Oh, ada kejadian itu? Cuma mengobrol dengan teman. Kulihat ya, matamu berbinar. Cuma teman, siapa yang percaya? Ching Yu, kamu keluar dulu. Aku mau bicara dengannya. Biar ku beri tahu, habislah kau. Istriku, dengarkan penjelasanku. Tak perlu penjelasan. Aku percaya padamu. Benarkah? Istriku, kamu baik sekali. Begini, kalau hari ini tidak sibuk, ayo kita pulang lebih awal. Aku sedang ingin. Terakhir kali di mobil. Sangat mengganggu performaku. Tidak sibuk sih, tapi kamu harus menahannya. Tuh kan, tadi katanya percaya padaku. Aku hamil. Kata dokter kembar 3, kamu tidak boleh menyentuhku, kalau tidak akan berisiko. Apa? Waktu itu kan, baru 10 hari. Kamu, kenapa cepat sekali? Waktu di hotel itu, Ternyata waktu itu, kita benar-benar melakukannya. anak pintar, bekerjalah dengan baik, harus mulai cari uang susu, suamiku.